Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya berasal dari Universitas Widya Dharma. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai sistem berkas, yaitu topik organisasi berkas indeks sekuensial. Kita pertama-tama harus mengetahui apa itu organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas indeks sekuensial merupakan pengorganisasian file yang disusun sedemikian rupa supaya bisa diakses secara sekuensial atau berurutan. Sekarang kita akan mengetahui dua pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep penyimpanan indeks sekuensial. Yang pendekatan pertama yaitu blok indeks dan data, yaitu pendekatan secara dinamik. Pendekatan ini mengorganisasikan berkas indeks dan berkas data yang dilakukan dalam bentuk blok. Berkas data memiliki struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi. Berkas indeks memiliki struktur pohon yang struktur pohon digunakan untuk melokasikan rekor data dengan cepat. Pendekatan kedua yaitu pendekatan prime dan overflow data area, yaitu pendekatan statik. Pendekatan ini mengimplementasikan berkas indeks sekuensial berdasarkan struktur indeks yang lebih fokus pada tempat di mana data disimpan secara fisik. Data itu bisa disimpan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu area utama atau prime area. Area ini adalah tempat sebagian besar data akan disimpan. Yang kedua adalah area tambahan atau overflow area. Overflow area adalah tempat penyimpanan data yang tidak muat untuk disimpan di area utama. Sekarang kita akan lihat isi tabel dari penyimpanan indeks sekuensial menggunakan metode pendekatan prime dan area overflow. Seperti yang kita lihat, terdapat blok, record, key, dan overflow pointer. Blok adalah unit penyimpanan fisik dalam sebuah file yang terdapat beberapa record di dalamnya. Rekor itu adalah data yang saling terkait dan mewakili satu entitas seperti nilai key. Key adalah nilai yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap rekor dalam penyimpanan. Overflow pointer merupakan pointer yang menunjuk ke lokasi overflow area, di mana rekor yang terdapat kondisi di area utama akan disimpan di area overflow. Sekarang kita akan mengetahui cara kerja penyimpanan indeks file secara sekuensial. Penyimpanan file secara sekuensial terbagi menjadi 4 tahap pengerjaan. Yang pertama, yaitu pengumpulan data. Data akan dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan kriteria tertentu seperti abjad atau angka. Data yang sudah diurutkan akan disimpan dalam media penyimpanan. Setelah kita menyimpan data dalam media penyimpanan, kita akan melakukan pengeditan data. Pengeditan data ini dilakukan dengan mengubah data dalam sebuah penyimpanan sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah data diedit, kita akan menyortir ulang data sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan pada awal tahap pengumpulan data. Sekarang kita akan mengetahui cara kerja penyimpanan dengan pendekatan prime dan area overflow. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, dalam pendekatan prime dan area overflow, data akan disimpan dalam indeks utama atau prime area. Kemungkinan dan data tambahan yang tidak muat untuk disimpan di indeks utama akan disimpan dalam overflow area. Dalam area utama, data akan dimasukkan secara berurutan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dalam overflow area, data yang terdapat bentrok pada area utama karena sudah penuh akan dialokasikan ke area overflow. Area overflow ini dihubungkan menuju indeks utama menggunakan pointer. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal pengerjaan menggunakan pendekatan prime dan overflow area. Dalam sebuah file yang akan disimpan sebuah penyimpanan sekuensial terdapat rekor yang berisi nama-nama hewan dalam bahasa Inggris yaitu cat, dog, crab, fish, eagle, zebra, rat, cow, goat, ox, dan snake. Tempat penyimpanan file terdapat 3 blok primer dan 1 blok overflow dengan setiap blok memiliki ukuran penyimpanan sebesar 4. Perintahnya adalah urutkanlah nama-nama hewan menggunakan metode pendekatan dan prime dan area overflow. Kita pertama-tama harus menyediakan satu buah tabel yang terdiri dari 4 blok, 3 blok untuk area prime dan 1 blok untuk area overflow. Dalam masing-masing blok akan kita masukkan 4 record, yang setiap record akan memuat 1 key dan overflow pointer apabila perlu. Sekarang kita akan masukkan tahap insert data. Record paling pertama yaitu cat. Cat dimasukkan ke blok 1 record 1. Rekor yang kedua adalah dog. Dog kita akan masukkan ke rekor kedua blok 1 karena dog memiliki nilai yang lebih besar yaitu D lebih besar dari C. Data yang ketiga, rekor yang ketiga adalah crab.
crab akan kita masukkan di antara cat dan dog. Sehingga dog harus pindah ke blok 1 rekor 3 dan crab menempati area di blok 1 rekor 2. Setelah kita masukkan crab, kita akan masukkan fish. Fish memiliki nilai yang lebih besar dari dog sehingga fish masuk ke area keempat. Setelah kita masukkan fish, kita akan masukkan eagle. Ketika kita masukkan rekor eagle, kita akan mengetahui bahwa pada blok 1 sudah penuh penyimpanannya, sehingga satu rekor harus dipindahkan ke area overflow. Eagle memiliki nilai di antara dog dan fish, sehingga fish harus pindah ke area overflow dan eagle masuk ke blok 1 rekor 4. Setelah eagle masuk ke blok 1 rekor 4, eagle harus memberikan pointer ke rekor fish, yaitu 4.1 atau blok 4 rekor 1 yang akan menunjuk ke rekor yang terdapat data fish. Setelah kita masukkan data fish, kita akan masukkan data zebra. Zebra akan masuk ke rekor baru karena tidak bentrok dengan blok 1 dan menempati blok 2 rekor 1. Setelah kita masukkan zebra, kita akan masukkan red. Red memiliki nilai yang lebih rendah dari zebra sehingga zebra harus mengalah dan pindah satu rekor yaitu ke blok 2 rekor 2 dan red menempati tempat yaitu blok 2 rekor 1. Setelah red dimasukkan, kita akan masukkan cow. Nah, cow memiliki nilai di antara cat dan crab sehingga pada blok 1 akan terdapat pergeseran lagi yang membuat eagle pindah ke overflow area. Eagle akan menempati overflow area blok 4 rekor 2 dan data akan bergeser sehingga crab dan dog akan pindah sebesar satu rekor sehingga dog menempati blok 1 rekor 4 yang akan mengubah pointer overflow dari 4.1 ke 4.2 yaitu menuju ke rekor eagle. Rekor eagle ini pada awalnya memiliki overflow pointer ke 4.1 dan rekor overflow pointer kedua-duanya akan pindah ke overflow area sehingga eagle akan memiliki pointer menuju ke rekor fish pada blok 4 area rekor 1. Setelah kita masukkan data cow, kita akan masukkan data goat. Goat memiliki nilai yang lebih kecil dari red dan zebra sehingga goat akan menempati blok 2 rekor 1 yang akan menggeser red dan zebra sebesar satu rekor ke masing-masing blok 2 rekor 2 dan rekor 3. Sekarang kita akan masukkan data ox. Ox memiliki nilai di antara G dan R sehingga akan dimasukkan ke blok 2 rekor 2 yang akan membuat rekor red dan zebra pindah satu rekor ke bawah yaitu ke rekor 3 dan 4. Sekarang kita akan masukkan nilai terakhir yaitu snake. Rekor snake akan masuk untuk menggantikan zebra karena snake memiliki nilai lebih kecil dari zebra dan lebih besar dari red sehingga zebra harus minggir dan masuk ke area overflow. Snake menempati rekor 2 blok 4 dan akan menunjuk pointer ke rekor snake ke rekor zebra pada pointer menuju blok 4 rekor 3. Nah, setelah kita melakukan insert data, ternyata ada soal kedua. Setelah menyimpan data dari nama-nama hewan bahasa Inggris dalam media penyimpanan, ternyata terdapat beberapa nama hewan yang tidak perlu dimasukkan sehingga harus dihapus dari penyimpanan. Data yang berlebihan yaitu zebra, ox, dan dog. Lakukanlah proses delete pada data nama hewan yang terdapat dalam penyimpanan indeks sekuensial dengan pendekatan prime dan area overflow. Dalam pengerjaan soal kali ini kita akan pindah ke Excel dan kita akan melakukannya langsung. Nah, setelah kita pindah ke Excel, kita bisa lihat bahwa data yang sudah dimasukkan secara berurutan akan dilakukan delete key. Delete yang pertama yaitu zebra. Zebra terdapat pada blok 4 rekor 3. Kita akan hapus. Ketika kita hapus rekor zebra, snake juga akan dihapus pointernya karena pointer ke blok 4 rekor 3 kosong. Sehingga kita tidak perlu pointer overflow lagi. Delete key kedua yaitu ox. Setelah kita hapus ox, red dan snake akan pindah mundur
untuk menggantikan tempat aux, sehingga read dan tag dari record 3, 4 akan pindah ke blok 2, record 2 dan 3. Sekarang kita akan hapus data doc. Setelah data doc dihapus, akan terjadi pergeseran, yaitu eagle. Eagle akan kembali masuk ke blok 1, record 4. Karena eagle datang setelah crab dan sebelum fish. Karena dilakukan perubahan pada record 4, pointernya juga akan berubah, sehingga kita akan menghapus pointer overflow dan menggantikannya ke pointer yang awal, yaitu 4.1, sehingga pada penyimpanan datanya secara berurutan akan terdapat cat, cow, crab, eagle, dan eagle akan menunjukkan pointernya ke overflow area ke blok 4 record 1, yaitu fish. Setelah kita melakukan penghapusan data, kita sudah menyelesaikan materi mengenai pendekatan prime dan area overflow. Sekian dari presentasi saya, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.